Mungkin banyak yang hafal doa ini ya. Al-Hasyr ayat 10 itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Orang-orang yang datang sesudah mereka, yakni Muhajirin dan Ansor, orang-orang yang sudah di Madinah ini, mereka berdoa. Ya Tuhan kami, ampunilah kami serta saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu daripada kami. Dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Artinya kita itu mendoakan para pendahulu itu ada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna. Orang-orang yang dahulu sudah lebih beriman dahulu, orang-orang mukmin. Juga ada teladan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita tahu Nabi Ibrahim ini teladannya seluruh nabi. Nah, dan beliau Nabi Ibrahim alaihissalam juga berdoa atau mendoakan kedua orang tuanya dan orang-orang mukmin. Sebagaimana dalam surah Ibrahim ayat 41. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku, kedua orang tuaku dan orang-orang mukmin pada hari diadakan perhitungan. Artinya apa? Mendoakan orang yang kita hormati tentunya. Orang tua kita, orang yang paling banyak jasanya terhadap kita secara sababiah. Tentunya dalam syariat ada, dan tinggal kita membumikannya di kehidupan kita. Maka budaya ruahan, yakni prakteknya adalah yang utama adalah mendoakan para arwah. Kemudian rentetannya bermacam-macam, ada yang nyekar, yaitu ziarah kubur, mengasih bunga-bunga biasanya, membersihkan rumput-rumputnya. Tentunya adalah aplikasi daripada ajaran-ajaran syariat tadi, yaitu mendoakan para leluhur, para pendahulu, orang-orang yang kita hormati, orang-orang yang banyak menjadi sebab kita ada biasanya. Tentunya itu berkaitan dan tidak menyalahi, tentunya tidak menyalahi. Walaupun mungkin Rasulullah tidak mengadakannya di bulan Sya'ban, atau mungkin mengadakan juga, ada beberapa yang mengadakan. Karena Nabi Muhammad sendiri juga di bulan Sya'ban dalam sirahnya berdoa juga di makam Baqi. Yang perlu kita tekankan di sini adalah bahwa ajaran itu ada. Hanya saja kadang beberapa orang tidak mengakuinya karena dianggap hanya menetapkan di bulan Sya'ban, kemudian menyebutnya menjadi ruahan. Sedangkan kata-kata ruahan itu tidak ada dalam bahasa Nabi atau bahasa para ulama dahulu. Dan ini sebenarnya nggak masalah, kan itu hanya sebuah budaya. Budaya itu tidak menyalahi, karena dalam usul fiqh itu ada satu kaidah namanya al-adah muhakkamah. Adat istiadat itu bisa bernilai hukum. Karena bahkan kalau kita menyalahi adatnya, itu menurut ada pendapat dari Ibnu Uqail itu, layam bagi, tidak cocok kita menyalahi adat.
selama adat itu tidak berada pada keharaman. La yambagil khuruj min adatin nas illa fil haram. Tidak baik keluar dari tradisi masyarakat kecuali tradisi yang haram. Di mana haramnya ruahan? Di mana haramnya ziarah kubur? Di mana haramnya membersihkan rumput di kuburan? Di mana haramnya tabur bunga di makam? Tidak ada sama sekali. Di mana haramnya sedekahan? Tidak ada. Nah itu makanya kita harus berhati-hati ketika memutuskan atau mengambil istimbat hukum. Dikit-dikit haram, dikit-dikit tidak ada zaman Nabi, dianggap bid'ah. Harus direm dulu, harus diperhatikan, dianalisa kembali. Selama itu adalah sebenarnya ajaran, jangan hanya lihat bungkusnya, lihat dalamnya, isinya adalah ajaran. Dan itu banyak bermacam-macam dalam kehidupan kita, bukan hanya ruahan saja. Ada yang mungkin habis sholat salam-salaman, dianggap mungkin bid'ah. Padahal salahnya di mana? Apakah hanya karena Nabi tidak melakukan kemudian salah? Karena Nabi itu hanya memberi contoh mungkin sesuai adat di sana juga saat itu. Adat di sana zaman Madinah mungkin tidak ada budaya itu. Tapi intinya adalah ya saling salam-salaman. Salam itu artinya saling damai, mendamaikan. Orang saling berjabat tangan itu kan nggak harus jabat tangan. Orang memaafkan saja berbeda-beda. Ada orang kuncinya dalam ajaran umpamanya adalah memaafkan, saling memaafkan. Bentuk saling memaafkan itu sebenarnya ke dalam hati. Saling legowo, melepaskan dendam, benci. Memaafkan. Nah, praktek kehidupannya bermacam-macam. Ada yang bersalam-salaman, ada yang cipika-cipiki, ada yang saling tunduk, ada yang kalau zaman sekarang sudah pakai WA, ada yang pakai icon salam-salaman, pakai bentuk love-lovean, bermacam-macam. Itu hanya praktek kehidupan manusia yang berbeda-beda. Tapi inti nilainya sama, memaafkan. Yaitu contoh ajaran langit yang satu, ketika dia masuk ke dalam komunitas manusia di bumi, dia akan mencari bentuknya sendiri-sendiri. Mungkin itu para pemirsa, agar kita bisa menganalisa bagaimana ruahan atau budaya ruahan dalam masyarakat kita dalam pandangan Islam. Terima kasih, mungkin itu. Baik Ustadz. Baik Bergar, sekarang waktunya Anda untuk bertanya langsung dengan Ustadz pagi hari ini di Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pak Ujang, volumenya mohon dikecilkan Pak, Iya, iya, iya. biar tidak berdenging-denging. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak warahmatullah. Ujang. Ya, silakan. Ini yang saya tanya, ada orang meninggal hari ini belum dikuburkan oleh karena nunggu kelaga. Oleh tuan rumah memberikan Iya. minum. Nah, ada yang mengatakan kalau jenazah itu masih di rumah, makan minum itu haram hukumnya. Apa begitunya Pak Ustaz? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, silahkan ditanggapi dulu. Terima kasih. Ya, memang ada hadis Nabi, tapi sebenarnya bunyinya bukan haram makan minum. Jadi ketika ada musibah, selayaknya tidak membebani yang kena musibah. Bunyinya seperti itu. Itu kan ada Abu Ja'far, itu ada yang keluarganya meninggal, kemudian bantulah, kasih makan istilahnya, cukupi kebutuhannya Abu Ja'far, karena dia sedang sangat disibukkan, artinya bahasa ini sangat dipengaruhi oleh musibah tadi. Jadi
Jangan kita membebani, sebenarnya seperti itu. Bukan haram makannya, tidak. Mana ada haram, makanan haram. Makanan halal ya halal. Kadang kita terlalu intelektual gitu, kenapa? Ketika itu ini, padahal kalau kita letakkan di budaya kita ya, ketika ada yang meninggal, tugas kewajiban kita, ya, baiknya kita, selayaknya kita itu kan menghibur ya. Gitu. Kuncinya itu sebenarnya takziah itu menghibur. Menghibur itu seperti apa? Menghibur itu jangan menyusahkan si yang kena musibah. Nah, adat kita biasanya kalau ada tamu itu memang menyuguhkan makanan. Seandainya orang yang kena musibah sudah menyuguhkan makanan, terus nggak kita makan dan kita anggap haram, dia tambah sedih apa terhibur? Nanti lihat, masyarakat kita itu lebih senang kalau dinikmati. Ya itu takziah kita ya seperti itu. Makanya kita jangan membebani, baik, jangan membebani. Makanya tetangganya duluan mensupport jajan-jajan kue-kuenya itu dari tetangganya gitu. Kalau memang mau hati-hati, walaupun sebenarnya kalau orang itu memang orang mampu yang kena musibah kaya dan dia punya pembantu untuk mengambilkan air, menyediakan makanan, ya nggak masalah. Kalau kita bilang malah itu haram, dia malah tambah sedih lagi, nggak takziah lagi nanti. Jadi kuncinya, intinya adalah takziah, menghibur, jangan menambah kesedihan. Nah, mungkin itu, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz, juga Pak Ujang yang ada di Jejawi. Silakan yang lain di 369977 Mutiara Pagi. Pagi ini bersama dengan Ustadz Haji Abdul Haris LC dengan tema kita budaya ruahan dalam pandangan ajaran Islam. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak Irian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azhari, silakan. Ini Pak, saya mau tanyakan. Menurut tema kan, ada orang yang mengeser patok tanah, apakah hukumnya? Apa? Ada orang? Ada orang yang mengeser patok tanah. Yang? Apakah hukumnya di dalam agama Islam? Oh, yang apa tadi, diulang kalimatnya? Ada orang yang mengisi patok tanah. Mengisi patok tanah? Ya, apakah hukumnya kan di dalam agama Islam? Oh ya, Ustadz bisa mendengar ya? Belum jelas. Belum, maksudnya gimana Pak Zahri? Ini kan ada orang yang mengisi patok tanah kan? Apakah hukumnya? Ngambil tanah Islam? orang lain maksudnya? Nah, iya. Oh ya, baik. Terima kasih Pak Zahri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengambil Mengambil patok tanah. Iya, patok tanah milik orang lain, mungkin luas. Baik, silakan Ustaz. Ada ayatnya ini, surat An-Nisa ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan antarobin minkum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka, saling ridho. Jadi kalau ngambil patok, yaitu ngambil harta orang, batil. Kalau tidak ada perniagaan yang saling ridho, beli, ya, harus beli. Harganya terserah sama yang menjual. Kalau dijual, kalau nggak dijual ya jangan main angkat patok. Batil. Nah kalau batil bagaimana? Wa may yaf'al dzalika udwana wa zulman fasawfa nuslihi naro. Dan barang siapa memperbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, zalim,
maka kami kelak akan memasukkannya dalam neraka. Nanti kalau sekarang yang belum masuk neraka nanti suruh tobat. Kalau nggak sempat tobat ya masuk neraka. Bagaimana tobatnya? Balikin. Nah, seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, itu Pak Zahri. Kita lanjut lagi. Mutiara Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana. Baik, silakan Pak Zakaria. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga Ustadz selalu sehat bersama kita semua. Amin. Pak Ustadz mau nanya Al-Quran Ustadz ya. Di surat Yunus Ustadz yang ke-10. Surat Yunus. Ya, ayat yang ke-11 Ustadz. Ah. Nah, itu gimana Ustadz ini penafsirannya? Karena seperti ada pertentangan gitu. Allah menyegerakan keburukan. Kemudian manusia menyegerakan kebaikan, Allah akan mematikan dia. Kira-kira gimana Ustadz ini penjelasannya? Terima kasih Ustadz. Gimana pertanyaannya yang mana? Penjelasan dari ayat sebelah tadi, surah Yunus ayat ke-11 Ustadz. Iya. Ya, terus Penjelasan yang kira-kira artinya Ustadz ya. Jika Allah mengendaki manusia menyegerakan manusia keburukan dan manusia menyegerakan kebaikan, maka Allah akan mematikan dia. Kalau bisa Ustaz lihat di Quran ini ayat 11 itu Ustaz. Yunus ayat 11. Baik. Nanti penjelasannya. Waalaikumsalam. Baik, silakan Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Bunyinya gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan kejahatan bagi manusia, keburukan sebenarnya. Dan kalau sekiranya, kalau jahat ini kan kesannya apa ya, lain ya, buruk ya, beda. Dan kalau sekiranya Allah menyegerakan keburukan bagi manusia, seperti permintaan mereka untuk menyegerakan kebaikan, pastilah diakhiri umur mereka. Kalau sekiranya Allah, seandainya Allah mempercepat keburukan bagi manusia, seperti ini kan, seperti manusia itu suka pengen minta dicepetin baiknya. Padahal itu gini, umumnya manusia itu pengen dicepetin baiknya. Kalau kita berdoa itu pengen terkabul baik yang dipinta gitu, baik-baiknya. Kemudian Allah membalas ucapan itu seperti, seandainya Allah mau menyegerakan yang buruknya, ya langsung mati. Itu nah. Jadi didului oleh sifat manusia yang suka pengen dicepetin enaknya, nggak sabar dengan enaknya. Kalau butuh sesuatu yang enak, ya Allah segerakan, ya Allah segerakan. Nah, Allah membalasnya. Loh, kalau seandainya Allah mau menyegerakan yang buruk, artinya Allah apa? Allah itu semuanya berproses. Yang dapat baik, dapat nikmat ya pakai proses. Nah, sebagaimana Allah juga membuat buruk pun pakai proses. Seperti itu. Nah, mungkin itu, Pak. Nanti diulang-ulang kalimat itu akan ketemu. Baik, terima terjemahannya kasih. bisa dipahami. Iya. Baik, itu Pak Zakaria yang ada di Kenten. Silakan pendengar di line telepon dan juga WA Pro 1. Kita ke line telepon dulu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah Palembang. Iya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada orang meninggal. Pada waktu pemakaman diumumkan keluarganya, utang bersangkutan itu diambil oleh anaknya atau keluarganya. Tapi tidak ada pernah selesai, Pak. Bahkan orang tersebut meninggalkan harta, meninggalkan kendaraan. Bagaimana itu statusnya? Apa kita bisa termasuk penipuan atau bagaimana itu angkutan itu? Ustadz bisa menyambung? Diulang lagi ada. Bisa suara diulang lagi, nging, Pak? nging.
ada yang Suaranya meninggal. dengung-dengung tadi. Ya, coba diulang. Ya, ada yang meninggalkan harta. Ada hutang, diumumkan keluarganya untuk disediakan oleh ahli waris, tapi tidak selesai gimana itu? Enggak selesai. Padahal? Oh iya. Ya itulah saya bisa nangkap Pak Ustaz. Oh iya, baik. Ustaz bisa ya? Iya. Baik, terima kasih hamba Allah di Orang Palembang. meninggal punya utang. Bagaimana dia? Semua yang ditinggalkan, seandainya dia mempunyai harta waris, jadi syarat sebelum dibagi waris itu harus dikeluarkan yang dua. Satu utangnya, dua wasiatnya. Wasiat dulu. Kalau dalam Quran teksnya wasiat dulu. Mimba diwasiatin yusi biha audain. Setelah wasiatnya ditunaikan dan utangnya, baru harta waris itu bisa menjadi hak ahli warisnya. Bagaimana kalau ada kasus-kasus yang seperti itu? Kalau ahli waris nggak mengakui ada, ya harus dijelaskan bahwa itu bukan harta dia, belum sah. Bagaimana dengan orang yang mengaku-ngaku umpamanya, yang punya padahal umpamanya mengaku-ngaku punya si almarhum punya utang umpamanya. Nah, mengaku-ngaku kan ahli waris harus membuktikan. Karena ahli waris juga manusia biasa kan. Apa yang meninggal tidak memberitahu, tidak ngasih informasi itu harus membuktikan dengan. Nah, bukti, kalau nggak ada bukti ya nggak bisa mengiyakan juga, karena manusia biasa tetap bukti hutang itu harus hitam putih. Nanti dibuka bu ahli waris, kalau ada yang mengaku-ngaku suruh buka Al-Baqarah 282. Itu semua transaksi manusia itu sebaiknya ditulis. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Itu tulis. Kenapa seandainya tidak ditulis umpamanya? Ya, salah dia, kenapa tidak tulis? Dia mau memaksakan umpamanya misalkan satu ayat tentang hutang harus dibayarkan, tetapi dia tidak melaksanakan ayat lain tentang hutang harus ditulis. Ya harus seimbang. Ayat lengkap semua harus dipakai, ayat yang lain juga harus dipakai. Nah, itu hujah si ahli waris harus seperti itu. Seandainya ada yang mengaku-ngaku dan takutkan berbohong seperti itu. Terima kasih mungkin. Baik, kita lanjut dulu. Ada Pak Romli di Muara Damai, Ustadz di Sumbawa. Bagaimana waktu zaman Covid dulu itu terkena sakit terus tidak berpuasa di bulan Ramadan? Yang mau ditanyakan, terus mau membayar puasa yang tertinggal, apakah masih bisa dibayar? Soalnya sudah 5 tahun yang lalu, Ustadz. Mohon penjelasannya. Silakan, Ustadz. Iya. Boleh. Pamanggana minkum maridun awala sarim fahim faidatum bukhor. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu dia membatalkan puasa, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan pada hari-hari yang lain. Hari-hari yang lain kan bebas. Min ayamin ukhor, dia tidak ditentukan sebenarnya. Memang disegerakan, itu afdolnya di tahun itu. Seandainya tahun itu bisa, manusia itu kan bisa salah, bisa lupa, bisa ada urusan, bisa males.
bisa belum sadar. Nah, sadarnya kapan? Ya itu bayarnya. Nah, terima kasih itu. Baik, itu untuk Pak Romli di Kecamatan Sumbawa. Kita lanjut ke line telepon Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan Bapak? Halo, Dengan Bapak siapa Pak? dari Pak Bejo, Di mana Pak Bejo? ada di Tanjung Api-Api. Silakan. Nanya Pak Ustadz dengan Ibu siapa ya? Ibu Nadiar. Ibu Madia, selamat malam. Pagi. Selamat pagi. Kok Selamat malam? pagi. Halo Pak Ustadz. Silakan Pak Bejo. Ya. Heeh. Pak Bejo, Pak. Lanjut. Iki wong Jawa. Ah. Iki leres. Iki lho Pak Ustadz, saya mau bertanya, kenapakah kalau kita mendekati bulan Ramadan kalau kita tarawih mengejar di masjid-masjid masalah itu kita kenikmatan itu yang mengejar tadarusan itu apa nikmatnya itu? Itulah pendapat saya Pak Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Ya, silakan Ustadz. Mengejar tadarus apa nikmatnya gitu ya? Iya, dua-duanya Ustadz kayaknya. Iya. Itu ada di lagu Bimbo itu. Iya. Ada anak bertanya sama bapaknya, buat apa berlapar-lapar puasa? Ya, nikmatnya di mana? Ya, keyakinan itu seperti makanan. Kalau kita cocok, ya ada nikmatnya. Ketika nggak cocok, nggak ada nikmatnya, Pak. Ya, kita sukanya makan sate, dikasih tempoyak, nggak masuk. Seperti itu. Makanya ada orang berbeda keyakinan. Nah, keyakinan itu letaknya di mana? Di batin. Di batin. Nah, berkaitan dengan tadarus. Tarawih dan tadarus ya. Tarawih apa nikmatnya? Ya seperti orang umpamanya bernyanyi karaokean. Orang yang suka karaokean nikmatnya di mana? Ketika hatinya kena. Siapa tarawih? Siapa yang menemukan nikmatnya ketika hatinya kena? Dan sebenarnya kalau mau kita telusuri ya, kita analisa ya, manusia itu mencari kenikmatan kapan? Ketika dia sedang mengalami kesusahan. Orang susah itu pasti mencari pelarian. Awalnya pasti seperti orang tobat itu kan pelarian semua, karena perbuatannya nggak jelas, terus jadi gundah gulana, jadi serba salah, larinya kemana? Ya ke urusan-urusan batin. Disitulah agama berperan. Semua yang berkaitan dengan ibadah itu sama dengan hiburan. Bedanya hiburan mempunyai batas, ibadah tidak punya batas. Apa batasnya? Batas kenikmatannya. Kalau hiburan itu selesai terhibur, selesai ya. Habis karaoke, habis minumannya habis ya selesai nikmatnya. Nah, kalau ibadah tidak, karena dia tidak berpengaruh buruk. Nah, ibadah itu bisa mengobati batinnya dan tidak meninggalkan efek negatifnya. Nah, begitu juga tadarusan, apalagi kalau tadarusan itu memahami maknanya, dia akan lebih nikmat, seperti berdialog dengan Allah sang kalim, yang berbicara di dalam Al-Quran. Semuanya seperti kalimat umpamanya, ara'aitalladzi yukadzibu biddin, tahukah kamu siapa pendusta agama? Itu kan Allah bertanya sama kita, tapi langsung dijawabnya. Jadi seperti ngasih orang tua ngajarin anaknya, "Hei nak, tahu nggak kamu siapa pendusta agama? Itulah yang menghargai anak yatim, itulah yang menganjurkan memberi makan fakir miskin." Nah, itu kan seperti mengajar.
ketika kita bisa menyelaminya kan, oh kayak lagi ditimang-timang seperti diajarin apa guru yang sangat sangat baik. Itu kan nyenengin hati. Nah disitulah kalau kita mau nyari nikmatnya, ya, memang harus dinikmati, ya. Dan harus penuh kesadaran. Bagaimana kesadaran kita jalan? Ya kalau akal kita main, harus dibanding. Bagaimana akal kita main? Mencari perbandingan. Seandainya kita sedih, kita melampiaskannya kemana umpamanya. Akibatnya harus dianalisa. Nah, ke karaokean, ke mabuk-mabukan, ke nyanyi-nyanyi, bergitar-gitar, semacam-macam, ganggu orang, macam-macam. Nah, kita analisa mana yang enak. Dan kalau dua-duanya enak, mana yang lebih langgeng. Nah, seperti itu. Terima kasih itu Pak Bejo. Ya, terima kasih Ustadz. Lanjut lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mutiara Pagi. Waalaikumsalam Mak Nadia. Iya, Pak Abu Bakar, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Pak Abu Bakar. Ya. Begini Ustaz. Ada di dalam agama kita tu yaitu istighosa Ustaz. Nah, istighosa itu berzikir di tanah lapang Ustaz. Jadi dalam rangka apa saja Ustaz istighosa itu boleh dikerjakan. Ya saja Ustaz. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Istighosa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istighosa itu sebenarnya meminta tolong. Ghos itu pertolongan, istaghosha yastaghisu, istaghosha yastaghisu. Itu meminta tolong. Minta tolong itu istilahnya saja istighosa. Sebenarnya doa kita itu semuanya ya istighosa. Kita berdoa apapun, ya Allah. Jadi minta tolong itu ada kata, kalau di Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah aku menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Sama aja kan, nasta'in. Dengan bahasa lain, ada bahasa lain dalam Al-Quran itu yastaghisu, meminta tolong, minta tolong. Dalam rangka apa aja Pak, semuanya bisa. Apakah harus dalam acara-acara? Tidak, habis sholat juga boleh istighosa. Apakah hanya bacaannya seperti itu? Itu hanya bacaan yang diwariskan biasanya dari kiai-kiai. Pakai versi lain boleh, yang penting kita paham. Kadang kiai-kiai mengijazai istighosa versi kiai tersebut. Nggak harus itu, nggak. Makanya banyak kan versi istighosa itu bermacam-macam. Ada yang biasanya maunya ya qadim. Nah, itu masih dalam taraf umpamanya menyebut pujian-pujian dahulu terhadap Allah, membaca Asmaul Husna. Kenapa pakai Asmaul Husna? Karena Allah memfirmankan kalau berdoa padanya pakailah nama-nama yang baik. Nah, itulah dipakai, dirangkai umpamanya berbagai macam doa, berbagai macam sholawat. Sholawat umpamanya sholawat untuk untuk mensukseskan hajat. Nah, itu sholawat najiyah namanya. Sholatun tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdilana min jamil hajat. Nah, itu sholawat najiyah. Dirangkai-rangkai. Nah, biasanya yang merangkai para kiai yang ya dengan istikharah mereka menemukan rangkaian itu. Nah, itulah istighosa. Dalam rangka apa saja ketika kita butuh. Boleh sendiri, boleh berjamaah. Nah, terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz. Mungkin yang terakhir Ustadz, karena keterbatasan waktu. Assalamualaikum, Mutiara Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ibu, volumenya sudah dikecilkan? Iya, Ya, volume radionya ya. Ibu Ida ya? iya. Silakan Ibu Ida di Banyu Asin ya. Iya, iya Mbak. Mm-mm. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Bu Ida. Ya, jadi Pak Ustadz dalam menjalani kehidupannya kita kan sering menerima takdir baik, takdir buruk gitu. Gimana ya dalam pandangan agama kita? Kalau kita menerima dengan ikhlas gitu, apakah akan menjadi keberkahan hidup yang baik gitu Pak Ustadz? Ya, itu aja pertanyaan. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Silakan Ustadz, masalah takdir. Menerima takdir baik, takdir buruk. Kita ini tidak bisa lepas dari hukum Allah, sebenarnya itu awalnya. Jadi kita hidup di medan kekuasaan Allah, di buminya Allah, di lapangannya Allah, di pagar-pagarnya Allah. Kita nggak bisa menembus itu. Semuanya dalam lingkup rangkaian rantai hukum Allah. Nah, bisa itu hukum sebab akibat, bisa itu hukum alam, orang nyebutnya seperti itu. Kita nggak bisa lepas dari itu. Maka tugas kita itu sabar sebenarnya. Sabar menikmati hukum itu. Kita jalan-jalan enak-enak, ketemu orang, tahu-tahu bentak-bentak. Ya sabar, tahu-tahu seperti itu gimana? Seperti itulah hukum. Nah, kita nggak bisa maunya Allah hanya berilah reaksi yang baik. Kan seperti itu. Qul ibadiyaqul lillati hiya ahsan. Katakan kepada hambaku, berkatalah yang baik. Berkata yang baik itu mutlak loh. Nggak harus dibaikin orang baru berkata baik. Enggak. Ada orang berkata sama kita baik, kita baik. Ada orang berkata jahat sama kita, kita pun disuruh baik. Karena katakanlah, berkatalah yang baik. Nggak ada balaslah dengan yang buruk, nggak bisa. Balaslah dengan yang baik juga. Bahkan la yastawil tidak sama kebaikan dan keburukan. Balaslah orang yang membuat keburukan dengan yang lebih baik, supaya antara kamu dan dia menjadi teman yang setia. Bunyinya seperti itu. Nah, sebagaimana itu juga terjadi. Bahkan ketika menghadapi, jangankan satu orang, Nabi itu menghadapi banyak orang. Dan dia harus sabar terhadap hukum Allah. Nabi yang pernah tidak sabar itu Nabi Yunus. Yang kita kenal ditelan ikan 3 hari 3 malam itu dalam kegelapan. Kenapa Nabi Yunus dimakan ikan? Karena tidak sabar dengan kaumnya. Nah, itu tidak sabar dengan kaum itu lebih susah. Kalau kita kan kadang pribadi-pribadi, takdir kita seperti itu. Ya takdir itu. Nabi Yunus ketemu kaum yang bengal-bengal, ya takdir itu. Tapi sama Allah disuruh sabar. Maka Nabi Muhammad sebagai penerusnya, Nabi akhir zaman, itu pun disuruh sabar terhadap hukum-hukum Allah. Jangan seperti ini, jangan seperti yang pernah terjadi pada Nabi Yunus yang pernah marah sama kaum. Itu surat Al-Qalam ayat 48. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut idnada wa huwa maktum. Maka bersabarlah kamu, hai Muhammad, terhadap ketetapan Tuhanmu, terhadap takdir Tuhanmu, terhadap hukum Tuhanmu. Dan janganlah kamu seperti orang yang berada dalam perut ikan ketika berdoa, sedang ia dalam keadaan marah kepada kaum. Jadi terhadap takdir sabar-sabar saja. Dinikmati itu. Iya. Baik, terima kasih Ustaz. Iya, itu Ibu Ida penanya terakhir Ustaz. Baik Ustaz, karena kita sudah mau pukul 6, ada waktu Ustaz untuk Ustaz mempersingkat saja pesan kita pagi hari ini berkaitan dengan tema hari ini. Silakan Ustaz Haris. Terima kasih. Baiklah para pemirsa, jadi ajaran Allah memang satu. Tetapi ketika dia hinggap di kehidupan kita, dia akan menjadi bermacam-macam bentuk.
Jadi mari kita bijaksana, kita punya hati yang lembut, legowo terhadap perbedaan yang ada di sekitar kita. Karena nanti ketemu enggak. Sebenarnya di balik itu pasti nilainya kebaikan dan nilainya dari Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, baru saja berakhir Mutiara Pagi bersama dengan Ustadz Haji Abdul Haris LC dari kelompok kerja penyuluh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan yang sudah bersama kita dengan topiknya budaya ruahan dalam pandangan ajaran Islam. Terima kasih untuk Pak Ujang di Jejawi, Pak Azhari di Sekayu, Mbak Zakaria di Kentan, Pak Romli di Sumbawa, hamba Allah di Palembang, Pak Bejo di Tanjung Siapi Api, Abu Bakar di Jejawi dan Ibu Ida di Banyuasin yang sudah bergabung di Mutiara Pagi hari ini. Semoga memberikan manfaatnya untuk kita semua dan semakin menambah ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Saya Nadia bersama rekan Rama pamit undur di Mutiara Pagi. Semoga penuh keberkahan dan kami tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa.